Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Junianti dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Akan mempresentasikan seminar KP yang berjudul Respon Stabilitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Pebayuran, Bekasi. Selanjutnya, latar belakang. Kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja. Mahasiswa dituntut untuk mengembangkan diri, mengembangkan inovasi keilmuan berbasis teknologi, dan berkontribusi dalam membantu pemecahan masalah di perusahaan atau instansi. Lingkup pekerjaan KP tidak hanya mencakup pada kompetensi hard skill, namun juga pada kompetensi soft skill, sehingga mahasiswa mampu bersosialisasi di lingkungan dunia kerja, serta mengembangkan kemampuan berkomunikasi, kejujuran, kerjasama tim, interpersonal, beretika, inisiatif tinggi, beradaptasi, problem solving, kepercayaan diri, kedisiplinan, dan kemandirian. Mengingat pelaksanaan KP pada saat ini dilaksanakan dalam kondisi pandemi COVID-19, maka kali ini pelaksanaannya terdiri dari beberapa pilihan, yaitu magang industri, proyek di desa, dan program wirausaha. Dan berkaitan dengan latar belakang di atas, saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Buana Perjuangan Karawang, tahun 2018, memilih kantor Kecamatan Pebayuran sebagai tempat kerja praktek atau KP. Kantor Kecamatan Pebayuran adalah institusi pemerintah yang berada di Pebayuran, Bekasi, Jawa Barat. Kecamatan memiliki konteks kewilayahan. Kecamatan juga dipandang sebagai perangkat daerah dari kabupaten kota. Kantor Kecamatan Pebayuran sebagai institusi pemerintah mempunyai tugas di bidang umum pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Diberi kewenangan oleh pemerintah daerah untuk membantu dalam melaksanakan kewenangan sebagai sebagian program pelayanan, khususnya dalam administrasi kependudukan. Selanjutnya ada sejarah singkat perusahaan. Pebayuran merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Bersamaan batasannya dengan Kabupaten Karawang di utara dan timur, Kecamatan Sukakarya di barat, dan Kecamatan Kedungwaringin di selatan. Secara administratif, Kecamatan Pebayuran terbagi menjadi 13 desa atau kelurahan, yaitu Bantarjaya, Bantarsari, Karangharja, Karanghaur, Karangjaya, Karangpatri, Karangreja, Karangsegar, Kertajaya, Kertasari, Sumberreja, Sumbersari, dan Sumberurip. Ditinjau dari topografinya, Kecamatan Pebayuran termasuk dataran sangat rendah dengan keberadaan desa Karanghaur yang sampai ketinggiannya rata-rata 4 meter dpl. Sedangkan daerah yang lain berada pada ketinggian 15 meter dpl. Sesuai pemanfaatan ruang sebanyak 80% lebar wilayah Kecamatan Pebayuran merupakan daerah pertanian, area basah, penggunaan area lainnya seperti pemukiman, perdesaan, dan jalur hijau masih relatif minim, hanya 20% dari lebar Pebayuran. Beberapa besar penduduk di Kecamatan Pebayuran menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian dengan menjalankan tugas sebagai buruh tani. Namun, pada beberapa daerah seperti Desa Karanghaur dan Karangharja, sumber penghasilan berasal dari sektor perdagangan besar atau eceran, dan rumah makan. Logo dan profil perusahaan. Nama perusahaan, Kantor Kecamatan Pebayuran. Alamat, Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, 17710. Jenis perusahaan, instansi pemerintah, jumlah karyawan 30 karyawan. Tinjauan pustaka, pengertian respon stabilitas.
Responsibility atau responsibilitas berasal dari kata Latin responsus, yang awalnya digunakan untuk pemberian makna kepada adanya kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang. Responsibilitas mempunyai arti sebagai adanya kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang. Responsibilitas ini lebih memfokuskan kepada perasaan memiliki tugas untuk menyelesaikan tugas. Karena itu, seseorang yang memberi tugas adalah orang yang memiliki wewenang atas orang tersebut. Menurut Levin dalam Dwianto 2008-143, mengemukakan responsibility atau responsabilitas atau tanggung jawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan. Dalam pemberian pelayanan memiliki berbagai ketentuan-ketentuan administrasi organisasi dan prinsip-prinsip organisasi yang telah ditetapkan untuk menunjang kualitas tanggung jawab pegawai terhadap kinerja dalam pemberian pelayanan. Pengertian disiplin kerja. Menurut Hasibuan 2006-444, bahwa disiplin kerja adalah kesadaran dan kerelaan seseorang dalam menaati semua peraturan perusahaan, dan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut Rifai 2011-825, bahwa disiplin kerja adalah suatu alat yang dipergunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seorang dalam memenuhi segala peraturan perusahaan. Menurut Siswanto 2013-291, bahwa disiplin kerja merupakan suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya, dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Menurut Sutrisno 2016-86, bahwa disiplin karyawan adalah perilaku seorang dengan peraturan, prosedur kerja yang ada, atau disiplin adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dan organisasi, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Pengertian kinerja. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dihasilkan oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Pengaruh kinerja karyawan sangat berdampak bagi perusahaan atau organisasi. Menurut Stolovitz and Kipps 1992, kinerja ialah hasil yang dicapai seseorang pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan yang diminta. Menurut Mangkuanegara 2002-22, definisi kinerja ialah hasil kerja baik yang dicapai oleh seseorang dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Menurut Paul Hersey dan Kenneth Belets, definisi kinerja adalah motivasi dan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugasnya. Menurut Donley, Gibson, dan Evansvich 1994, bahwa kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan tugas serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Schermerhorn, Hahn, dan Hobson 1991, bahwa kinerja artinya kualitas dan kuantitas dari pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun lembaga. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari KP yang dilakukan oleh mahasiswa adalah membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. 2. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. 3. Mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Selanjutnya, metode. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif
kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan, dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan dan penelitian. Pelaksanaan KP. Tugas-tugas yang dilakukan. Adapun pekerjaan yang dilakukan selama kerja praktek yang dilaksanakan pada hari Senin 8 Februari 2021 sampai dengan hari Jumat 7 Mei 2021 dan dilaksanakan selama hari kerja, yaitu hari Senin sampai Jumat, adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dalam tabel berikut. Kedudukan dan koordinasi. Pada awal dilaksanakan kerja praktek, terlebih dahulu mahasiswa diwajibkan untuk melapor ke Subbagian Umum Kepegawaian guna untuk memberikan pengarahan tentang kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Pebayuran. Peraturan tersebut juga berlaku untuk semua pegawai di kantor Kecamatan Pebayuran. Dalam melaksanakan kerja praktek, penulis ditempatkan di Subbagian Pelayanan Administrasi Umum. Prosedur kerjanya telah ditentukan oleh pihak kecamatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Penulis ditempatkan di ruangan pelayanan administrasi umum sesuai dengan jadwal yang telah diatur. Pelaksanaan kerja praktek dimulai pada tanggal 8 Februari 2021 dengan jadwal yaitu Senin sampai dengan Jumat dimulai pada pukul 8 pagi sampai pukul 16 sore. WIB. Selama melaksanakan kerja praktek, penulis berkoordinasi dengan pegawai dan kasih bagian kependudukan. Tugas utama. Selama melakukan kerja praktek, penulis melakukan tugas utama yaitu melayani masyarakat dalam pelayanan kependudukan di Kecamatan Pebayuran. Beberapa pelayanan yang dilakukan harus sesuai dengan standar pelayanan agar masyarakat tidak merasa dirugikan dalam hal waktu. Beberapa tugas yang penulis lakukan selama melayani masyarakat Kecamatan Pebayuran adalah sebagai berikut. Pertama, menerima berkas persyaratan dari masyarakat untuk membuat kartu tanda penduduk. Setelah itu, memberikan surat tanda terima kepada masyarakat untuk pengambilan kartu tanda penduduk jika sudah dicetak. Yang kedua, menerima berkas persyaratan pengajuan pembuatan kartu keluarga baru bagi masyarakat yang kehilangan kartu keluarga atau kartu keluarga tersebut rusak. Lalu memberikan tanda terima yang berisi tanggal sesuai dibuatnya kartu keluarga tersebut, agar masyarakat dapat datang kembali ke kantor Kecamatan Pebayuran untuk mengambil kartu keluarganya yang sudah dicetak dan diperbarui. Ketiga, mendata masyarakat yang akan melakukan perpindahan antar kabupaten, lalu melegalisir berkas persyaratan tersebut. Setelah itu, mencetak surat pindah sesuai dengan tujuan kepindahannya. Dan yang terakhir, melayani masyarakat yang akan membuat atau mencetak biodata WNI atau KTP sementara. Berikut tugas pendukung. Tugas pendukung atau tugas tambahan yang dilakukan penulis selama kerja praktek adalah membantu pegawai Kecamatan Pebayuran untuk perekaman EKTP, KIA, atau Kartu Identitas Anak, percetakan biodata WNI kepada masyarakat Kecamatan Pebayuran. Permasalahan dan solusi. Permasalahan yang ada di kantor Kecamatan Pebayuran yang penulis perhatikan selama kerja praktek adalah lambatnya respon pegawai dalam proses pembuatan atau perekaman EKTP dan sering sekali datang terlambat dan pulang seenaknya, tidak mengikuti aturan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh kantor Kecamatan Pebayuran, sehingga terkadang ada warga yang kecewa karena tidak dapat pelayanan yang maksimal dari para pegawai. Solusi terbaik yang harus dilakukan yaitu pihak yang bertanggung jawab terhadap pegawai harus memperketat dan lebih tegas lagi terhadap para pegawainya, bertujuan untuk keberhasilan dan kelancaran bersama sehingga masyarakat puas terhadap pelayanan di kantor Kecamatan Pebayuran. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan,
Dalam melaksanakan kerja praktek, penulis ditempatkan di subbagian pelayanan administrasi umum. Prosedur kerjanya telah ditentukan oleh pihak kecamatan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Penulis ditempatkan di ruangan pelayanan administrasi umum, sesuai dengan jadwal yang telah diatur. Pelaksanaan kerja praktek dimulai pada tanggal 8 Februari 2001, dengan jadwal yaitu Senin sampai dengan Jumat dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Selama melakukan kerja praktek, penulis berkoordinasi dengan pegawai dan kasih bagian kependudukan. Selama melakukan kerja praktek, penulis melakukan tugas utama yaitu melayani masyarakat dalam pelayanan kependudukan di Kecamatan Pebayuran. Beberapa pelayanan yang dilakukan harus sesuai dengan standar pelayanan agar masyarakat tidak merasa dirugikan dalam hal waktu. Permasalahan yang ada di kantor Kecamatan Pebayuran yang penulis perhatikan selama kerja praktek adalah lambatnya respon staf dalam proses pembuatan atau perekaman EKTP dan sering sekali datang terlambat dan pulang seenaknya. Tidak mengikuti aturan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh kantor Kecamatan Pebayuran, sehingga terkadang ada warga yang kecewa karena tidak dapat pelayanan yang maksimal dari para pegawai. Saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut. Pihak yang bertanggung jawab besar terhadap kinerja para staf kantor Kecamatan Pebayuran harus memperketat dan lebih tegas lagi dalam menyikapi permasalahan yang ada. Hal itu harus dilakukan agar respon stabilitas pelayanan pegawai terhadap pembuatan EKTP lebih cepat sehingga masyarakat Kecamatan Pebayuran bisa lebih puas terhadap kinerja yang diberikan oleh pegawai Kecamatan Pebayuran. Yeah.